Pimpinan Komisi 3 DPR RI berharap proses hukum terhadap tersangka lain dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Komisi 3 menilai, pendekatan restoratif justice sejalan dengan semangat hukum pidana modern yang mengedepankan pemulihan dan perdamaian, sepanjang memenuhi syarat serta tidak mengabaikan rasa keadilan publik. Sebelumnya, mekanisme restoratif justice telah diterapkan kepada dua tersangka yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis setelah adanya permintaan maaf dan kesepakatan damai sehingga proses penyidikan dihentikan. Namun di tengah harapan penyelesaian dengan restoratif justice, muncul pertanyaan, apakah mekanisme ini akan diterapkan secara konsisten dan adil bagi seluruh tersangka, atau justru membuka perdebatan baru soal batas keadilan dalam kasus yang menyangkut kepentingan publik. Tim TV One mengabarkan. Restoratif justice untuk Egy Sujana dan SP3, bukti KUHP baru dan KUHP baru benar-benar menghadirkan keadilan. Penerapan mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice dalam kasus Egy Sujana dan Damai Hari Lubis adalah bukti nyata bahwa KUHP baru dan KUHP baru benar-benar menghadirkan keadilan dan kemanfaatan. Berbeda dengan praktik di masa lalu di mana RJ sulit diterapkan karena tidak diatur dalam KUHP dan KUHP lama, kini jalan RJ terbuka lebar karena memang diatur secara khusus, detail, jelas, ya, baik dalam KUHP baru maupun KUHP baru. Kami mengapresiasi Kapolda Metro Jaya beserta jajaran penyidik yang bekerja keras mengimplementasikan RJ dalam perkara ini. Kami juga menyampaikan salut dan hormat takzim kami kepada Pak Egy Sujana, Pak Jokowi, Pak Damai Hari Lubis, ya, yang legowo menanggalkan ego masing-masing sehingga terwujud perdamaian dan penghentian penyidikan dalam perkara ini. Kami berharap kasus-kasus lain terkait ijazah Pak Jokowi juga bisa diselesaikan dengan RJ yang memang sangat sesuai dengan budaya kita, yakni penyelesaian masalah melalui musyawarah. Gimana nih Ayah, kalau kita berbicara kasus ijazah palsu Joko Widodo, kita selalu disuguhkan dengan judul babak baru. Tapi kayaknya di 2026 tidak hanya babak baru, ada aturan baru, ada KUHP baru, ada KUHP baru yang kemudian memunculkan kata restoratif justice begitu semok dalam kasus ini. Itu dia, apakah kemudian seperti judul kita pagi hari ini begitu ya, kalau kemudian ada Egy Sujana dan Damai Lubis SP3, apakah kemudian tersangka lain akan menyusul? Mungkinkah kalau kata lagu Andres Tingki gitu ya. Itu dia, apakah kemudian dimungkinkan dalam aturan hukum kita yang baru? Langsung saja kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir di sebelah saya ada Pak M. Rahmat, Sekjen Rejo. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bang Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum dari Roy Suryo CS. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Bang Sangaji. Terima kasih. Oke, semangat kan tapi kan? Semangat. Masih panjang. Babak baru tapi babak baru terus. Nah, tapi biar semakin cerah juga pagi hari ini, kami ingin mohon pencerahan begitu ya kepada ahli hukum pidana FH UPN Veteran Jakarta, ada Bang Beni Harmoni Harif. Selamat pagi Bang Beni. Selamat pagi Bang Beni. Selamat pagi. Terima kasih banyak sudah hadir. Oke. Kita ingin tahu dulu sebenarnya, kalau dari kuasa hukum Roy Suryo CS dengan kemudian SP3 sudah diterbitkan, meskipun kemarin juga Mas Roy kan juga sempat tampil di media begitu ya untuk menanggapi hal ini. Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi belum sih dengan baik itu Bang Egy maupun juga Damai Lubis? Pada saat sebelum Bang Egy ke Malaysia, itu di bandara, Mas Roy WhatsApp sama Bang Egy kok. Bang Egy balas, Brother Roy terus berjuang, ya. Terus kemudian jawaban Mas Roy ke Bang Egy, siap, kami akan terus berjuang, mohon doanya. Jadi secara hubungan sosial, dampak dari SP3 ini tidak mengganggu hubungan baik antara Mas Roy, kemudian Bang Egy Sujana, Bang Damai Hari Lubis, semua masih baik-baik saja kok. Bahkan Mas Roy tetap diberikan dukungan oleh Bang Egy gitu. Nah, jadi kalau dari sisi hubungan sosial nggak ada dampak yang seperti diberitakan oleh media atau kemudian diwacanakan di luar atau yang dipersepsikan di luar, enggak sama sekali. Tapi kok istilah kayaknya agak bersayap ya, dukungannya ketika mendukung
Roy kemudian juga mendapatkan restoratif justice, kayak seolah-olah agak bersayap nggak sih kalau Iya, makanya begini, sebenarnya catatan kritis kita terkait dengan SP3 yang basisnya adalah restoratif justice, karena ini kan era KUHP baru dan KUHP baru ya, yang diberlakukan tanggal 2 Januari ini. Jadi rentan waktu dari tanggal 2 ke keluarnya SP3 ini kan cuma 14 hari. Betul. Dan ini adalah SP3 pertama yang basisnya restoratif justice ya. Dan itu diatur dalam pasal 24 KUHP yang baru bahwa SP3 itu kan basisnya bisa karena alasan buktinya kurang, kemudian juga bisa karena daluarsa penuntutan, tersangka meninggal dunia, atau juga bisa karena adanya upaya restoratif justice yang ditempuh. Nah, secara restoratif justice dan kemudian keluarnya SP3, ini kan harus kita lihat dari sisi hukum formil ya. Karena ini kan basisnya hukum formil, yaitu pada KUHP gitu. Nah, di restoratif justice itu kan syaratnya harus ada pengakuan bersalah. Permintaan maaf lah di sana permintaan maaf. Satunya. Maaf itu kan karena ada pengakuan bersalah. Nah, hasil komunikasi Mas Roy dengan Bang Egy itu quote and quote tidak pernah mengakui kesalahannya gitu. Berarti masih menjadi misteri dong kata maaf ini, di mana beradanya begitu? Artinya Bang Egy itu tidak pernah mengatakan bahwa ijazah ini asli. Karena kalau mau mengakui bersalah, berarti kan yang diakui itu kan perbuatannya. Karena ini kan masuk ranah hukum pidana, maka yang disebut pengakuan itu kan adalah pengakuan terhadap suatu perbuatan yang sudah terlanjur terjadi, kemudian masuk ranah hukum pidana ditetapkan sebagai tersangka, maka kan harus ada pengakuan bersalah dong. Nah, yang terjadi adalah, mungkin nanti Bang Rahmat bisa menjelaskan karena beliau ada di sana, yang terjadi adalah ada interpretasi dari Pak Jokowi bahwa kedatangan Bang Egy ke Solo itu adalah mengakui kesalahannya gitu. Tapi kan nggak salah juga loh Bang Rahmat, kan kalau memang permintaannya restoratif justice kan memang harus ada unsur itu secara syarat formil loh itu loh. Lah iya, karena kan gini, undang-undang menjelaskan secara ketat ya, terutama di pasal 79, 80, 81, 82, 83. Memang restoratif justice ini sebelum dikodifikasi dalam KUHP ya, nanti ahli bisa jelaskan gitu ya. Dahulu kan kita punya aturan-aturan sendiri gitu. Di tingkat penyidikan ada Perpol 8 2021. Kemudian di tingkat penuntutan ada Perja, kemudian ada surat edaran Mahkamah Agung. Begitu kita masuk dalam hukum pidana nasional baru, semua itu dikodifikasi dalam aturan di dalam KUHP gitu. Ini satu terobosan hukum yang luar biasa karena sistem restoratif justice itu kalau kita kaji dari sisi ilmu hukum pidana, ini satu bentuk pendekatan penyelesaian perkara pidana yang paling progresif dibandingkan misalnya kita menempuh sistem peradilan pidana konvensional. Tapi di situ harus ada persyaratan-persyaratan yang dipenuhi gitu. Nah, kami melihat persyaratan ini belum dipenuhi secara maksimal. Tetapi kemudian diinterpretasikan oleh Pak Jokowi bahwa karena sudah bertemu, kemudian meminta maaf, berarti restoratif justice-nya sudah bisa dilakukan gitu. Tetapi dari sisi perbuatan, Pak Bang Egy nggak pernah mengakui bahwa saya mengakui kesalahan saya bahwa saya telah melakukan kesalahan gitu, enggak. Artinya kan sebenarnya kan Anda mau katakan ada cacat hukum di sini karena dari syarat material mungkin sudah dipenuhi, tapi syarat formilnya tidak nih untuk restoratif justice gitu kan. Bang Rahmat di lokasi, apakah sebenarnya ada perbincangan itu ini kan sebagai syarat penting dalam di kacamata hukum? Iya, jadi begini ya, memang ini selalu diperdebatkan. Mungkin dari sisi pengacara ya, belum membaca buku tentang communication theory. Ya. Communication theory dari teorinya Edward T. Hall tahun 1957, itu ada komunikasi teori itu dalam konteks low konteks, kemudian ada dalam high konteks. Nah, low konteks itu ini cenderung dipakai di dunia barat dan Eropa. Apa itu low konteks? Low konteks itu ya kalau bersalah harus ada kata-kata maaf. I'm sorry, I'm apologize, begitu. Tetapi menurut Edward T. Hall dalam high konteks itu tidak perlu kata-kata I'm sorry, I'm apologize, nggak perlu. Saya minta maaf, saya bersalah, nggak perlu dalam high konteks. Nah, high konteks ini adanya di mana? Ini ada di negara-negara Asia Tenggara, negara Asia Tengah, di Indonesia. Kita sering menggunakan high contact communication ini di negara kita, apalagi negara kita negara yang berbudaya. Adat Jawa misalnya. Adat Jawa, orang yang mau makan aja, mereka nggak bilang saya lapar.
Basa-basi dulu lah gitu ya. Jadi eksplisit. ada high contact communication. Nah, Oke. ini yang perlu dilihat juga ya dari sisi hukum. Yang mau Anda sampaikan adalah Nah, jadi ketika dalam pertemuan di Solo, gitu ya, yang diberikan kesempatan oleh Bang Egy untuk bicara itu pertama adalah Bang Damai Hari Lubis. Bang Damai di situ menyampaikan permohonan maaf secara verbal. Bang Damai menggunakan low contact communication theory. apa yang disampaikan pada saat itu? Mohon maaf Pak atas segala perbuatan, perkataan kami. Kata kami ya. Bang Damai membantah itu loh. Ya nggak apa-apa, tapi kan kita mendengarkan di situ. Pak Jokowi juga mendengarkan, ya kan? Lalu ketika kita mau bubar, itu bersalaman lagi dan disampaikan lagi, Pak mohon maaf. Kenapa itu disampaikan, gitu kan? Karena setelah itu disampaikan oleh Bang Damai, oleh Pak Damai, Pak Jokowi merespon itu dengan memberikan kata maaf. Tapi kan semua juga sudah membantah, Bang. Bahkan kuasa hukum dari Bang Damai dan juga Bang Egy juga sudah membantah bahwa tidak ada kata maaf di sana, Bang. Ya bisa saja Pak Damai menyampaikan ke kuasa hukumnya demikian. Oke. Iya kan? Nah, tapi sekali lagi begini, itu tidak perlu diperdebatkan. Loh ini kan secara hukum loh, Hukum penting loh, itu kan syarat Kenapa? loh, syarat formil. Karena yang Kalau nggak ada bagaimana nanti? Karena yang diperdebatkan itu adalah low contact communication-nya, bukan high context-nya. Jangan sampai begini, Bang. Masalahnya begini, Bang. Jangan sampai kemudian nanti akan ada. High context itu adalah upaya datang ke airport, berkunjung ke Solo, menyiapkan waktu, datang ke sana, mendoakan Pak Jokowi, lalu siap mendukung program Pak Jokowi. Itu dalam konteks high contact communication theory, itu di atas maaf kadarnya. Oke, baik. Itu. Nah, itu Nah, dia. ini yang perlu Langsung Tapi kan sebenarnya kita ke Mas Benny begitu. Saya pakai tanggapi pencerahan. sebentar ya. Jadi gini, ini kan konteksnya adalah penegakan hukum pidana. Ketiganya. Penegakan hukum pidana itu kan asasnya sebetulnya kan asasnya ultimum remedium. Iya. Kenapa asasnya ultimum remedium? Karena penegakan hukum pidana itu kan sifatnya salah satu hukum publik yang sifatnya keras. Ya kan? Nah, oleh karena itu, pendekatan hukum pidana itu tidak bisa kemudian kita menggunakan teori di luar ilmu hukum gitu ya. Jadi ketika kita bicara soal pemenuhan unsur-unsur restoratif justice yang diatur secara ketat dalam pasal 79 KUHP yang baru, ya, kita tidak bisa memaknai dari sisi pakai teori ilmu komunikasi. Syarat itu harus terpenuhi. Karena kenapa? Yang ingin disasar dalam pendekatan restoratif justice itu kan adalah pemenuhan terhadap haknya seorang korban. Caranya adalah apa? Pelaku harus mengakui kesalahannya. Itu teori dasar fundamental dalam mekanisme restoratif justice yang diatur bukan hanya dalam hukum pidana Indonesia, tapi juga diatur di dalam berbagai hukum pidana internasional. Artinya Jadi RJ Damai dan artinya juga Egy kalau juga saya tidak sah lihat dong berarti. RJ ini sebenarnya terobosan Pak Jokowi untuk mengurangi para tersangka. Tapi kan begini, Bang. Gitu loh. Berarti kalau Jadi kemudian SP3 secara sudah keluar, kuantitas 8 tersangka dikurangi menjadi 6, tetapi secara perbuatan material perbuatannya tidak pernah mereka akui gitu loh. Kenapa Pak Jokowi mendorong RJ ini kemudian mau mengurangi 2 tersangka? Karena ini ada efeknya juga pada saat nanti perkara naik ke tahap penuntutan, ya kan? Beban pembuktian itu tidak terlalu berat. Atau mungkin Pak Jokowi Jadi juga masih strateginya belum bisa itu. menerima ataupun memberikan RJ kepada 6 tersangka lainnya karena masih terus mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu begitu. Iya, saya kira ada strategi yang barangkali dipakai karena gini. Sebelum RJ tidak pernah ada penjadwalan untuk pemeriksaan ahli dan saksi meringankan yang kami ajukan termasuk pemeriksaan tersangka pada klaster pertama. Begitu dilakukan RJ, ya kan? Kemudian berkas limpah. Tanpa pernah ada pemeriksaan ahli dan saksi meringankan yang pada saat dilakukan gelar perkara khusus itu sudah ada kesepakatan kami dengan penyidik bahwa penyidik akan memprioritaskan dulu pemeriksaan saksi meringankan dan ahli menguntungkan sebelum berkas perkara limpah ke kejaksaan. Begitu dilakukan pertemuan di Solo, maka jaksa penyidik langsung buru-buru mengirimkan berkas. Kemudian keluar SP3 dan kemudian tanggal 22 besok ini hari Kamis minggu besok ini sudah ada pemeriksaan tersangka. Jadi saya pikir quote and quote ini ada strategi intimidasi secara hukum supaya para tersangka-tersangka yang lain ini segera masuk di dalam skenario RJ, ya kan? Supaya segera keluar SP3 dan beban pembuktian terhadap perkara ini kan tidak terlalu berat gitu loh. Karena para tersangka dikurangi, beban pembuktian jaksa juga berkurang, kemungkinan juga bisa saja nanti di ujungnya ya 3 tersangka lain dalam klaster 2 ini bisa juga diajak untuk RJ. Kenapa? Karena begitu perkara ini di RJ dan ditutup,
persoalan polemik ijazah ini asli atau palsu tidak pernah terungkap Kan kepada kalau kemudian RJ dan juga pengadilan, mengenai gitu. syarat hukum kan nggak apa-apa dong Bang. Kenapa emang Roy Suryo merasa kok jadi kami yang berjuang sendirian begitu? Ada apa? Jangan sampai nih nanti framing publik juga kayak kok kayaknya iri banget nih Mas Roy yang Oh, satu enggak. udah selesai. Kami tidak yang ini harus gini. berjuang sendiri. Saya gitu. tegaskan ya, kami tidak iri terhadap RJ, bahkan kami apresiasi ini satu terobosan hukum baru. Tetapi penerapannya karena ini adalah perdana, RJ perdana dan SP3 perdana dalam konteks KUHP yang baru, tentu harus dilakukan Oke, secara due baik. process of law. Artinya prinsip kehati-hatian kita dalam menerapkan hukum, apalagi ini setingkat Polda Metro Jaya untuk perkara mantan presiden. Oke. Jadi penyidiknya juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum formil yang sudah diatur oleh negara dalam KUHP yang baru. Saya mau ke Bang Ahmad, tapi kayak harus minta pencerahan Bang Benny dulu. Sebenarnya Biar RJ ini jadi cacat atau memang sudah sesuai? sesuai dengan aturan yang berlaku begitu Bang Benny? Begini, jadi memang kalau RJ ini sendiri atau keadilan restoratif ya, Ya. ini sebenarnya bukan hal baru dalam hukum pidana Indonesia. Oke. Tadi sudah disampaikan ada Perpol 8 2021, ada Perja 15 2020, ada Perma 1 2024. Nah, baru kemudian dibawalah ke dalam KUHP pada saat itu, lalu kemudian menjadi KUHP di dalam bab 4. Itu judul babnya mekanisme keadilan restoratif. Tadi sudah disampaikan dari pasal 79 dan seterusnya. Nah, memang kalau kita melihat khususnya dalam hukum pidana bahwa pertanggungjawaban pidana itu individu loh. Kita jangan lupa bahwa itu masing-masing. Tidak ada secara memang diakui ada namanya delneming ya, delneming penyertaan namanya. Tetapi pertanggungjawaban itu masing-masing. Sehingga kemudian kalau ditanyakan apakah sudah sesuai atau belum, kalau kita lihat di dalam KUHP yang baru, memang RJ itu disyaratkan ada kesepakatan. Itu kuncinya, ada kesepakatan antara korban dengan pelaku. Nah, lalu kemudian itu nanti disampaikan kepada penyidik itu tidak serta-merta SP3, dia harus nanti meminta penetapan pengadilan. Ada mekanisme waktu 3 hari untuk kemudian meminta penetapan pengadilan. Sehingga kemudian kalau kita lihat apakah ada kemungkinan ke depan tersangka yang lain juga mendapatkan ini, saya kira sih kemungkinannya besar. Tapi secara pasal-pasal, secara runtutan untuk mendapatkan RJ, Damai dan juga EG, apakah sudah sesuai? Kalau begini, tadi kan sudah disampaikan juga ada pembagian klaster. Klaster 1, klaster 2. Nah, memang tergantung juga pasalnya. Karena begini, ada Itu dia, syarat RJ itu. kan memang ada perbedaan pasal kan. Pasal, ancaman Untuk yang klaster hukumannya, pertama betul. pencemaran Betul. nama baik, itu kan di bawah 5 tahun. Betul. Kemudian klaster kedua nih kayaknya agak berat nih, ya kan? 12 tahun. juga di atas 5 tahun Ancamannya nih. begitu ya. Nah, itu masuk syarat RJ nggak? Nah begini, kita lihat satu persatu ya. Kalau dimulai dari pasal penghinaan kalau dulu di KUHP lama 310, 311, itu kan ancamannya 9 bulan saja itu. Berarti kan di bawah 5 tahun. Lalu kemudian kalau kita lihat di Undang-Undang ITE ada pasal 27A itu juga ancaman pidananya di bawah 5 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Lalu ada satu lagi memang penghasutan, 160 dulu, memang di KUHP yang baru, 1 2023 itu menjadi 4 tahun. Jadi ancamannya 6 menjadi 4. Di dalam masa transisi dan memang ditegaskan, ada namanya lex favoreo. Jadi yang paling menguntungkan yang digunakan. Nah dengan demikian 160 dengan pasal yang baru di KUHP baru kan 4 tahunnya yang digunakan. Sehingga semuanya itu di bawah 5 tahun. Syarat RJ salah satunya adalah ancaman pidana di bawah 5 tahun. Itu salah satunya. Sehingga kalau melihat seluruh syaratnya saya kira Polda juga tidak inilah, bukan kaleng-kaleng, mereka pasti sudah mempertimbangkan dengan matang seluruh baik formil maupun material. Kira-kira seperti itu. Oke, nah itu dia pertanyaannya kan, apakah kemudian nanti pasal Undang-Undang ITE begitu kan yang kemudian diancamkan kepada Roy Suryo CRS di klaster kedua ini, akankah nanti ada perubahan atau bagaimana? Itu kan yang menjadi konsepnya kan Bang? Nah nanti kita akan bahas, usai jeda, kita jeda dulu lah ya, agak panjang nih pembahasannya ya. Kita tarik nafas dulu ya, saat lagi kami hadir untuk Anda.